Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Viva Solihat. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi social group work. Di sini juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kedua rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melati Rizky Amalia. Nama saya Sifawiyah Ramadanti. Nah, di sini yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian pekerja sosial menurut International Federation of Social Worker. Jadi, pekerja sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan serta pembebasan orang. Lalu dalam hal ini, mandat utama seorang pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai peran pekerjaan sosial. Nah, ada beberapa peran, diantaranya yang pertama yaitu pekerja sosial sebagai konselor. Nah, pekerja sosial ini melakukan konseling secara individu terhadap klien. Pekerja sosial menjadi seorang pendengar dan bersama-sama bersama klien menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua itu ada perannya sebagai motivator. Nah, pekerja sosial ini memotivasi klien agar semangat dan bangkit untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga diharapkan korban atau seorang klien ini memiliki kesadaran untuk bangkit dan tidak lagi kembali kepada permasalahan yang sudah lalu. Lalu yang ketiga itu ada sebagai mediator. Nah, pekerja sosial membantu menyelesaikan dengan menghubungkan klien dengan pihak-pihak yang berwenang pada bidangnya. Lalu yang keempat itu ada edukator, yaitu seorang pekerja sosial memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar menjadi kepada seorang klien agar seorang klien menjadi individu yang lebih baik lagi. Selain itu juga dalam praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial harus mampu mengetahui 3 metode dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu yang pertama ada metode pekerjaan sosial casework, yang kedua ada group work, yang ketiga ada community development. Nah, dalam metode tersebut, pekerja sosial wajib mengetahui dan mempelajari ketiganya. Namun, sekarang yang akan kami bahas yaitu mengenai social group work. Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang hidup secara berkelompok. Jadi, social group work ini merupakan metode dengan menghadapi orang-orang dalam sebuah kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan yang dianggap baik secara sosial. Nah, pekerja sosial menggunakan dirinya sendiri untuk membantu orang lain dalam peningkatan kekuatannya. Dengan kata lain, pekerja sosial ini harus mampu membuat dirinya berdaya sebelum membantu orang lain meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dalam hal ini, maka pekerja sosial ini penting mengetahui beberapa instrumen yang harus pekerja sosial ini ketahui. Yang instrumen yang pertama yaitu ada understanding. Nah, fokus ini mengarahkan pada waktu atau energi untuk membantu orang lain. Lalu yang kedua ada sensitivity, yaitu memahami hal-hal yang membuat klien merasa tersinggung. Atau dalam hal ini yaitu tahapan assessment menjadi penting agar kita bisa memahami seorang klien. Lalu yang ketiga ada respect. Respect yaitu menghargai seorang klien atau dalam artian menghargai nilai-nilainya, kebudayaannya, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada acceptance, yaitu menerima siapapun klien yang meminta pertolongan. Yang kelima yaitu empati. Empati dalam artian kita seorang pekerja sosial itu ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh seorang klien. Lalu yang keenam ada cooperative intention. Jadi hal ini itu bagaimana caranya seorang pekerja sosial ini membangun kerjasama dengan seorang klien. Lalu yang ketujuh yaitu partnership. Partnership ini yaitu menganggap seorang klien itu sebagai partner atau saling atau dalam pekerja sosial dan seorang klien itu
saling menyembuhkan, menolong, dan saling memberikan manfaat. Lalu yang selanjutnya itu hopefulness, yaitu membawa keyakinan bahwa kehadiran kita itu dapat membantu seseorang atau seorang klien. Lalu yang selanjutnya yaitu support yaitu membangun situasi yang baik sehingga setiap orang dengan nyaman bercerita dengan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu komitmen. Kita seorang pegiat sosial dapat berkomitmen dengan seorang klien untuk menyelesaikan proses pertolongan ini sampai selesai. Lalu yang terakhir yaitu confidence, yaitu membekali diri dengan kemampuan membangun suasana yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keterampilan seorang pekerja sosial. Yang pertama ada active listening, yaitu di mana seorang pekerja sosial ini memfokuskan terhadap sumber suara. Jadi dalam hal ini seorang klien akan lebih merasa dirinya didengarkan oleh seorang pekerja sosial. Yang kedua yaitu minimal respon. Jadi hal ini memberikan tanggapan tanpa memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga ada paraphrasing, yaitu mengulang apa yang disebutkan oleh seorang klien agar klien tersebut merasa dipahami. Lalu yang keempat ada classification. Jadi dalam hal ini mengklarifikasi untuk memastikan bahwa seorang klien ini menangkap hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh seorang klien. Lalu yang kelima ada communication. Dalam hal ini communication dibagi menjadi dua, yaitu communication verbal dan communication non-verbal. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek utama dari klien mikro dan klien makro. Untuk klien mikro sendiri terdiri dari klien yang berbentuk individu, keluarga, dan juga kelompok, di mana pekerja sosial ini dapat membantu dalam proses pemberdayaan antar individu. Sedangkan untuk klien makro bisa berbentuk organisasi dan juga masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kelompok. Kelompok sendiri adalah pluralitas individu yang berhubungan antara satu sama lain, dan masing-masing individu ini menyadari bahwa di antara mereka ada kesamaan, yang mana kesamaan inilah yang nantinya akan menjadikan perbedaan antara kelompok satunya dengan kelompok yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok itu meliputi pola-pola persatuan dan mereka memiliki hubungan. Lalu yang kedua, bahwa kelompok ini merupakan suatu kesatuan antara kombinasi individu. Lalu yang ketiga, kelompok ini bukan hanya sekedar perkumpulan individu, tetapi kelompok memiliki keunikannya tersendiri. Dengan adanya kelompok, kebutuhan psikologis individu ini dapat terpenuhi secara tidak langsung, seperti kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan rasa saling mencintai dan dicintai, dan juga kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sosial. Yang pertama ada non-assertive style, sikap di mana individu ini akan cenderung lebih ragu-ragu dan juga berpaling untuk menghindari masalah. Tidak hanya itu, individu yang memiliki sifat sosial seperti ini biasanya akan cenderung merasa bahwa dirinya jauh berada di bawah orang lain. Lalu yang kedua, the aggressive style, di mana individu biasanya menjawab sebelum orang lain menjawab, dan mereka cenderung akan menyalahkan orang lain dan juga merasa bahwa dirinya jauh berada di atas orang lain. Lalu yang ketiga ada assertive style, di mana individu akan menjawab secara spontan dan berbicara dengan percakapan atau volume yang sedang dibahas. Tidak hanya itu, individu yang seperti ini biasanya cenderung akan berani mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada orang lain, dan juga lebih menghargai dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya itu sama dengan orang lain. Nah, pelatihan asertif seperti inilah yang nantinya akan digunakan dalam proses social group work, karena dalam kelompok itu diharapkan dapat mengurangi tingkat kecemasan dan membantu anggotanya untuk saling mengembangkan keterampilan sosialnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi kelompok. Yang pertama ada task group, di mana kelompok ini berorientasi pada penyelesaian tugas. Seperti contoh dalam kelompok Karang Taruna. Kelompok Karang Taruna ini masing-masing anggotanya itu pastinya memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua ada treatment group, yang mana kelompok ini bertujuan untuk mengubah seseorang dan anggota kelompoknya. Sehingga dalam treatment group ini nantinya individu itu dilatih untuk berani memunculkan pengungkapan diri dari masing-masing anggotanya.
Dalam treatment group ini terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama ada support group, di mana akan memberikan kemampuan anggota kelompok dalam mengatasi permasalahannya. Lalu yang kedua ada educational group, yang memiliki tujuan untuk membantu dan memberi kesempatan individu untuk belajar mengenai diri dan lingkungannya. Lalu yang ketiga ada growth group, di mana dibentuk untuk menguatkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing anggota. Lalu yang keempat ada terapi group, membantu anggota untuk memiliki permasalahan membantu anggota yang memiliki permasalahan baik itu berupa trauma, gangguan mental, dan juga gangguan kesehatan. Lalu yang terakhir ada socialization group, di mana membantu anggota agar dapat bersosialisasi dalam lingkungan barunya. Selanjutnya adalah self-help group. Self-help group merupakan kelompok informal yang anggotanya saling berbagi pengalaman yang dialami, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menggunakan kekuatan untuk melawan masalah dalam hidupnya. Self-help group ini bertujuan membuat pasien dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi diri dan sosial melalui kerjasama dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Self-help group memahamkan orang bahwa mereka itu tidak sendirian, di mana anggotanya saling membantu, mendukung, dan menceritakan pengalaman dan alternatif cara dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa self-help group merupakan kelompok informal dengan anggota yang mengalami masalah serupa sehingga dapat berbagi pengalaman, bekerja sama, dan mendukung dalam menyelesaikan masalah terkait diri dan juga sosial. Self-help group ini bertujuan untuk membawa dan membentuk suatu perubahan yang diinginkan. Self-help group ini memberikan manfaat lain bagi anggota kelompok yang terlibat di dalamnya. Anggota kelompok dapat mencurahkan pemikiran serta bisa membagikan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota, sehingga anggota lain dapat memberikan nasihat, masukan, bahkan juga dukungan yang menyembuhkan semangat dari anggota lainnya. Self-help group terbukti efektif dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan. Efektivitas kelompok-kelompok ini berasal dari berbagai asumsi. Dukungan emosional dari orang lain mengurangi isolasi sosial yang banyak dialami orang dengan kondisi kronis yang dialaminya. Memunculkan identitas diri yang kolektif melalui partisipasi kelompok, tiap anggota memiliki kesempatan untuk mengembangkan konsep baru yang ada pada dirinya. Partisipasi antara kelompok-kelompok ini memungkinkan terjadinya kegiatan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan saran untuk mengatasi masalah yang dialaminya.